Salam jiwa suci. Ketemu lagi dengan Mr. Siga di sini. Kita hari ini ada pokok pembahasan baru, sebuah pembahasan yang berjudul Mutiara Jiwa, yang mana kalau kita bisa laksanakan, kalau bisa kita praktekkan, niscaya secara pemikiran, secara hati kita bisa jauh lebih berkembang, lebih meningkat lagi untuk modal menghadapi kehidupan esok hari, yang mungkin kehidupan akan jauh lebih keras lagi, tapi kita ada modal dalam menghadapinya itu. Nah itu. Jadi acara Siga TV ini akan mengangkat 36 mutiara jiwa yang kita akan sampaikan, yang tujuannya mudah-mudahan bisa menjadi acuan atau bahan pemikiran kita untuk bagaimana caranya meningkatkan pemikiran dan mental kita. Nah itu. Jadi kita akan bahas dalam ulasan pertama ini, kita supaya modal kita lah intinya untuk menghadapi kehidupan hari esok, kehidupan masa depan, supaya kita siap dan bisa kita menjalaninya dengan nyaman dan bisa menyesuaikan karena kita ada bekal itu. Nah, bekal yang paling mendasar untuk setiap insan, baik seorang laki-laki atau perempuan, sahabat Siga yang saya sayangi, itu yang harus dimiliki untuk kita mempunyai mutiara di jiwa kita, mempunyai kekuatan lah di jiwa kita. Itu yang pertama, yaitu kita semua bisa mengendalikan emosi atau pengendalian emosi. Itu yang pertama dan sangat penting sekali kita itu untuk mengendalikan emosi kita, karena emosi kita yang terkendali ini itu bisa membuat kita tuh berpikirnya tuh nyaman, mengatasi masalah nyaman, menghadapi persoalan nyaman, berpikir luas, tidak gegabah, tidak ceroboh, karena emosi kita tuh bisa kita kontrol dan kita kendalikan. Tapi kalau emosi yang tidak terkontrol, terkadang pikiran kita menjadi singkat, tindakan-tindakan yang kita lakukan ceroboh, tidak berpikir panjang, tidak berpikir luas. Akibatnya kita akan banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita. Nah, sahabat Siga, kalau kita emosi yang tidak terkendali itu ada kesalahan, nah itu kita kan jadinya tumbuh problem baru, permasalahan baru yang harus kita atasi lagi. Baik masalahnya itu kecil, kalau masalahnya itu besar, nah akhirnya kita butuh waktu yang lama untuk memperbaiki permasalahan itu. Akhirnya waktu kita terbuang, apalagi masalahnya sangat besar sekali akibat kecerobohan kita itu tadi. Nah itu akibat, kalau kita ada pertikaian kah, sampai perkelahian kah, sampai berurusan dengan hukum dan polisi, akhirnya waktu kita akan terbuang. Apalagi sampai kita di penjara dan lain sebagainya, apalagi kita sampai terluka akibat kecerobohan kita, panjang sekali waktu kita terbuang. Jadi untuk meningkatkan kehidupan itu akan lambat karena waktu kita sudah terbuang karena kecerobohan, karena emosi yang tidak terkendali. Jadi emosi itu benar-benar dikendalikan. Maksud dikendalikan ini, ada tempat emosi itu yang memang harus ditingkatkan, ada yang tempat harus dikendalikan. Ada kalau emosi itu ditingkatkan kayak semacam perlombaan, lari dan lain sebagainya, itu ada bagian-bagian yang perlu meningkatkan adrenalin emosi kita, emosi persaingan kita, tapi positif. Nah, tapi kalau emosi-emosi yang negatif, perkelahian, pertikaian, dan kita kurang hati-hati dalam berkendara dan lain sebagainya, itu yang perlu kita kendalikan. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan, kalau ingin waktunya itu selalu bermanfaat, tidak terbuang sia-sia, tidak berakibat hal-hal yang kurang bagus dalam kehidupannya, maka emosinya harus dikendalikan dengan baik. Supaya apa? Supaya kita benar-benar kehidupan kita tuh dipergunakan dan dimanfaatkan di umur kita. Kan usia manusia ini, usia produktifnya itu kan antara umur 18 mungkin sudah mulai sampai umur 50-60 itu masih bisa beraktivitas dengan baik. Nah itu jangan terbuang di masa-masa itu untuk hal-hal yang kurang bagus akibat emosi kita yang tidak terkendali. Jadi sahabat-sahabat Siga bisa memperluas lagi, tapi secara garis besarnya Mr. Siga menyampaikan itu yang paling penting dalam kehidupan kita ini, untuk benar-benar waktu kita itu berguna dengan baik dan bermanfaat dengan baik di setiap tahunnya itu, sehingga di masa tua kita benar-benar menikmati kehidupan atau benar-benar berhasil dalam kehidupan ini, benar-benar sukses
dalam kehidupan kita. Jadi benar-benar semuanya itu dimanfaatkan dengan baik. Dengan cara apa? Emosi yang dikendalikan. Nah, itu bagian yang pertama dari mutiara jiwa ini. Otomatis jiwanya akan berkembang terus. Nah, kita memasuki yang selanjutnya, yaitu kalau Mr. Siga secara garis besar yang berikutnya ini, yang kedua ini, itu Mr. Siga simpulkan yaitu pengasingan, mengasingkan diri, tapi kata dasar yang kita pakai pengasingan. Jadi di dalam pengasingan ini, untuk mutiara jiwa kita berkembang, itu kita mengikuti sebuah pelatihan. Jadi kita kalau pengen untuk kehidupan itu, kita memang sudah sekolah, sudah belajar dengan lingkungan, belajar dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita. Tapi kita sebaiknya itu, dan alangkah lebih bagus biar jiwa dan mental kita tuh lebih kuat dan kokoh, benar-benar terlatih, itu kita mengikuti pengasingan atau sebuah pelatihan. Nah, kalau mungkin di instansi kepolisian, ketika orang masuk polisi atau di ketentaraan, TNI itu mau masuk tentara, itu ada pelatihan khusus. Nah, di situ pembentukannya. Nah, kalau kita bukan orang yang mengarah ke bidang situ, itu kita mengikuti seminar. Tapi seminarnya itu yang 3 hari, mungkin 1 minggu, ada yang mungkin seminar setengah bulan, atau pelatihan kursus apapun yang membentuk secara fisik, mental, pengetahuan. Kita dilatih secara konsisten terus-menerus dalam masa pelatihan itu. Nah, jadi pengasingan di sini kita mengasingkan diri untuk mengikuti sebuah pelatihan khusus. Mungkin pelatihan-pelatihan, banyaklah pelatihan-pelatihan yang secara khusus itu dibukakan. Sekarang ada yang namanya pelatihan security, pelatihan pengamanan, dan lain sebagainya. Sering mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar bisnis, seminar pengembangan kepribadian, seminar pendidikan lainnya, seminar lingkungan hidup. Nah, kita mengikuti sebuah pelatihan. Pengasingan itu yang dimaksudkan Mr. Siga di sini adalah yang acaranya bukan 1 jam aja, mungkin 3 hari, 5 hari, 1 minggu, 1 bulan atau lebih. Jadi benar-benar kita terbentuk. Kalau sudah ikut seminar lagi, kalau ada seminar lagi yang bermanfaat atau pengasingan lagi yang bermanfaat, pelatihan yang seperti itu bisa diikuti lagi. Nah, itu membentuk sekali mutiara jiwa kita tuh, supaya lebih bersinar jiwa ini secara pemikiran dan batin, itu lebih berkembang daripada orang-orang umum yang tidak mengikuti seminar. Seminar bisnis itu sangat penting juga, seminar keagamaan itu sangat penting. Supaya apa? Seminar atau pengasingan itu, kita mengikuti sebuah pengasingan itu supaya kita lebih fokus menerima informasi itu, lebih tidak terganggu lah. Karena kita diprioritaskan waktu yang ditentukan itu, umpama berapa yang ditentukan oleh orang-orang yang mengadakan seminar. Kalau di pelatihan yang di TNI atau di kepolisian kan 6 bulan mereka berlatih. Nah, di situ terbentuklah jiwa TNI yang kuat. Walaupun dari orang biasa ketika lulus jadi TNI mengikuti pelatihan, setelah keluar pelatihan karakter baru itu muncul, karakter disiplin, karakter mandiri, karakter kuat, karakter pembela, karakter yang pemberani. Nah, seperti itulah yang disebut pengasingan atau sebuah pelatihan yang terasing, yang benar-benar terasing. Nah, itu yang penting sekali untuk membentuk mutiara jiwa. Nah, mutiara kehidupan kita tuh kan, supaya bernilai diri kita. Yang membuat diri kita ini bernilai adalah cara pola pikir dan batin kita ini yang membuat bernilai. Sahabat Siga, kita yang ke selanjutnya ini, apa yang membuat jadi jiwa kita ini berharga, bak sebuah mutiara. Nah, itu. Jadi kita harus benar-benar mengembangkan dan benar-benar melatih diri kita untuk bisa ke depan itu jauh lebih baik daripada hari ini secara pemikiran dan tingkah laku kita. Otomatis itu akan mempengaruhi hasil kehidupan kita. Nah, itu apa yang dilakukan untuk meningkatkan mutiara jiwa. Nah, ini kita perlu membantu orang lain menjadi lebih baik. Nah, ini dalam membantu orang lain yang lebih baik ini Mr. Siga menentukan 3 orang, bukan minimal, bukan 1 orang atau 2 orang saja, 3 orang. Jadi kalau 1 orang mungkin kita coba-coba aja sambil lewat, atau 2 itu kan lebih serius. Kalau 3 itu benar-benar ada niatan membantu orang lain menjadi lebih baik.
Nah, jadi lebih baik ini dalam segi ekonomi kita membantu orang lain itu umpama dalam segi usaha. Nah, minimal kalau kita membantu orang lain dalam berusaha, umpama dia teman kita si A, kita bantu dalam membuat warung, umpama warung kedai kopi. Teman kita si B membangun jualan makanan ringan lebaran umpama. Yang ketiga jualan jenis-jenis angkringan umpama. Nah, jadi kita secara otomatis kalau kita bantu benar-benar kita arahkan dia, kita beri konsultasi, kita beri panduan-panduan, otomatis kita secara tidak langsung akhirnya mencintai bidang usaha. Apalagi memang kita ini bidang usahanya bidang jualan atau bidang makanan atau bidang-bidang hal-hal yang menyangkut orang yang kita bantu itu tadi, bidang-bidang kuliner kita. Nah, itu secara otomatis kita akan semangat kita berusaha ini makin meningkat. Jadi kalau kita membantu orang dari orang biasa sampai jadi orang suksesnya, berhasil, ekonominya berubah, dia akan selalu mengingat kita dan selalu mendoakan kita. Dan suatu saat kalau kita perlu sesuatu atau bantuan, mungkin dia dengan senang hati membantu kita. Dia akan menghargai kita dan selalu mendoakan di setiap dia beribadah, karena memang benar-benar kita bantu 3 orang. Jadi benar-benar kita tuh berlatih membantu 3 orang itu. Jadi kita benar-benar, kalau kita mampu membantu orang lain, otomatis pemikiran kita pun kita bisa harus lebih baik daripada orang yang kita bantu, karena kita punya ilmunya. Jadi dengan cara membantu orang lain memancing kita untuk jauh lebih baik daripada orang yang kita bantu itu tadi. Jadi benar-benar ini kita satu perbuatan yang untuk melatih kita untuk punya jiwa pemimpin, punya kemampuan mengarahkan orang lain dengan cara membantu minimal 3 orang lebih baik menjadi orang sukses. Atau juga kita membantu dalam segi orang menuntut keagamaan, ilmu pengetahuan agama, atau dalam bidang-bidang lain, umpama bidang selain usaha juga kita bisa mengarahkan orang lain atau mengenalkan orang tentang cara bercocok tanam, cara mengenalkan cara mengenal tanaman atau bagaimana. Tapi kita 3 orang yang benar-benar kita didik. Jadi kita benar-benar ada keseriusan. Kalau satu belum serius banget, belum serius sekali. Kalau 3 itu kelihatan serius, apalagi lebih. Nah, itu salah satu membentuk jiwa kita, jiwa pemimpin kita ada, akhirnya membentuk kehidupan kita menjadi mutiara yang berharga dan mutiara yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang ketiga. Oke sahabat Siga, kita berlanjut lagi ke mutiara jiwa yang selanjutnya, yang membuat jiwa kita ini lebih bernilai dan lebih berharga, yang membuat pemikiran kita, membuat hati kita, tingkah laku kita menjadi lebih baik. Nah, itu ini Kanda Mr. Siga simpulkan bahwa ini sebuah tradisi lah. Ini dari sisi Islam dia ambil itu mahaluat atau tafakur, tapi kami mengambilnya yang mahaluatnya itu. Tapi bisa diartikan ini ke arah meditasi atau memikirkan kehidupan itu setiap malam kalau bisa, kalau kita dengan kondisi tidak sakit. Kalau Islam sembahyang malam, itu setelah itu mahaluat atau tafakur, tapi ini mahaluat atau semacam meditasi lah, memikirkan kehidupan yang utama benar tentang diri kita. Nah, itu jadi mahaluat ini kita memikirkan tentang diri kita, apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Jadi disitulah tempat kita mengoreksi diri kita. Kan kebanyakan manusia, baik laki-laki ataupun perempuan sahabat Siga, itu kebanyakan kita tuh mengoreksi kehidupan orang lain. Kalau bahasa orang modern sekarang, kepo dengan kehidupan orang lain, tapi tidak pernah mengurusi dan mengoreksi dan kepo dengan kehidupan kita sendiri. Jadi dengan mahaluat itu tujuannya ke dalam, ke batin, ke diri kita, bukan keluar. Yang utama sekali ke diri kita. Nah, itu apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup seusia ini, bagaimana perkembangan usaha kita, pekerjaan kita teliti rezeki kita, bagaimana rumah tangga kita, anak-anak kita, apakah kita sudah bagus mendidiknya, keimanan kita yang dikoreksi. Yang utama benar kita yang dikoreksi. Jadi
kesehatan kita, bagaimana olahraga kita, bagaimana keadaan lingkungan kita, sudahkah kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, pengembangan ilmu kita seperti apa. Nah, setiap malam koreksi, hari ini apa yang sudah saya lakukan, apakah ada kesalahan yang sudah saya lakukan yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya tingkatkan. Nah, 1 minggu yang lalu sampai sekarang bagaimana yang sudah saya lakukan, hal baik apa saja, hal buruk apa saja yang sudah saya lakukan 1 bulan yang lalu sampai sekarang, 1 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, itu dikoreksi setiap malam 20 menit saja kita luangkan waktu setiap malam. Alangkah lebih bagus untuk menghaluat itu kita bangun di atas jam 12 malam karena tidak terganggu dengan bising lalu lalang sepeda motor atau kendaraan di luar rumah mengganggu kefokusan kita untuk mengoreksi diri kita. Sahabat-sahabat Siga, dan mudah-mudahan anak-anak kita sudah tidur jadi dia tidak mengganggu. Jadi benar-benar kita mengoreksi ke dalam. Nanti kan kita tidak tahu tentang kesalahan kita apa, lalu muncullah kita keras hati, keras dalam segi pemikiran, ego, idealis, karena kita tidak pernah mengoreksi kekurangan diri kita dan apa yang harus kita perbaiki. Itu dilakukan setiap malam 20 menit santai, duduk-duduk setelah sholat malam mungkin, atau duduk-duduk kalau sejenis meditasi kan duduk-duduk, atau tafakur pun duduk-duduk memikirkan kehidupan. Nah, baru mungkin dari 96% lah kita memikirkan tentang diri kita, kekurangan kita, kelebihan kita, apa yang bisa kita kembangkan. Jadi selanjutnya 4% baru kita memikirkan hal-hal yang di luar dari tentang diri kita. Tapi prioritas utama tentang diri kita yang kita pikirkan. Nah, itu kalau dibikin sebuah tradisi, pola hidup dan kebiasaan, kita tidak akan hilang namanya perasaan ego, keras hati, perasaan idealis. Kita mengerti bahwa kita tuh banyak kekurangan dan kita juga tahu apa kelebihan kita. Dari banyak kekurangan itu, sahabat Siga, kita akan bisa lebih menghargai orang lain. Itu penting sekali, dan ini sangat jarang sekali dilakukan untuk setiap insan manusia, baik laki-laki atau perempuan di muka bumi ini, yang mengoreksi tentang dirinya. Tapi kalau mengoreksi orang lain, tentang kehidupan orang lain, rumah tangga orang lain, usaha orang lain, itu senang. Luar biasa taunya, tentang dunia politik tahu, dunia fashion tahu, dunia apapun permasalahan tahu, tapi tentang dirinya dia tidak tahu. Tentang kekurangan dirinya yang harus diperbaiki dia tidak tahu. Tentang tata cara bicara, penampilan yang harus diperbaiki, yang harus disesuaikan supaya menjadi contoh untuk keluarga, dia tidak merubahnya. Tapi kepengen orang lain di luar berubah karena mengurusi urusan-urusan orang lain. Nah, itu. Tuh, sahabat Siga, moga bermanfaat. Ini yang selanjutnya, sahabat Siga, supaya apa? Supaya mutiara jiwa kita nih bisa berkembang, bisa berkilau, bisa bersinar, supaya diri kita nih bak mutiara, bernilai dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang-orang lain di sekitar kita. Nah, itu. Yang selanjutnya ini, sahabat Siga, ini pandharma. Kalau di sisi Islam bersedekah, kalau secara umum penderma, atau suka berdharma, membuat kebaikan ke orang lain. Nah, ini keluar nih urusannya. Baik berdharma ekonomi, makanan, tempat tinggal, pemikiran, tenaga. Suka menolong orangnya, hobi menolong. Ringan tangan, bukan ringan tangan suka mukul, tapi ringan tangan suka membantu. Cepat bereaksi, peka dengan lingkungan, peka dengan di sekitar. Nah, bila kita seperti itu, kita dianggap orang baik hati, orangnya penolongan benar aja gitu, orangnya baikan benar, apa aja sakawasidin bisa membantu, dibantunya. Nah, itu kalau kita sudah dapat merek kayak itu, sudah dapat image kayak itu, dapat brand kayak itu, kita tuh dihargai orang benar, diketujui orang benar. Jadi bagaimana dimanapun kita tinggal, dimanapun berdomisili, dimanapun, di kampung apapun, di kampung orang lain atau di tempat orang lain, kita akan benar-benar dihormati dan disayangi. Setiap acara apapun, syukuran, acara selamatan, pasti kita dicari. Kita nih setiap kegiatan gotong royong apa segala macam berhadir. Pokoknya orangnya suka membantu segala-galanya.
apa yang kau dibantu akannya. Itu pun kalau dari sisi keagamaan itu baik benar, perbuatan baik benar. Kalau di Islam ketika seseorang insan meninggal dunia dan ketika ditanya oleh Tuhan, apa kalau kamu diberi kesempatan kembali ke dunia, apa yang hendak kamu lakukan? Rata-rata kebanyakan menjawab bersedekah katanya, atau dalam sisi skala luas berdharma atau berbuat kebaikan. Nah, manusia itu hendak benar bersedekah atau berbuat kebaikan. Jadi di sini yang kami angkat yaitu pendharma, karena ini secara umum bisa dilakukan siapapun dengan keyakinan apapun, bahwa kita tuh penting benar itu kalau hendak bernilai dalam masyarakat. Ringan kita membantu dalam segi tenaga, pemikiran, waktu, keuangan, makanan, ringan tangan benar kita kadang alih. Mah orang ketujuh benar dua kita kayak itu. Diketujui orang benar, tapi jangan juga pamer-pamer, karena memang itu dari dasar dan lubuk hati kita paling dalam, memang jiwa kita kayak itu. Nah, ada pemurunan kayak orang membantu orang ketujuh, apalagi orang-orang kesusahan, orang banjir, karena musibah, bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya. Namun kita bisa jiwa pendharma kayak itu, kita dasar bernilai benar, dicari orang benar. Amun kita meninggal banyak banget tuh yang sedih, banyak benar orang yang menghilangi kepemakaman kita karena kita tuh dianggap orang yang baikan benar. Nah itu, nah mudah-mudahan itu bisa dipikirkan dan kita mulai berlatih untuk supaya kita lebih bernilai, jadi mutiara jiwa yang bernilai. Salam jiwa suci buat sahabat-sahabat Sigah. Kita akan membahas ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu supaya apa? Supaya kita menjadi mutiara jiwa yang berharga. Kita ini menjadi insan yang berarti di dalam kehidupan kita yang cuman satu kali ini. Kita tuh ada perubahan setiap waktunya menjadi orang yang lebih baik secara pemikiran, tingkah laku, dan kehidupan. Nah, ini ketika kita di kondisi kehidupan yang salah, atau kehidupan yang belum pernah mengalami peningkatan, atau kehidupan yang kurang bagus, atau kehidupan yang kurang wajar, saatnya lah membuka lembaran baru. Nah, di bahasan ini kita judulnya lembaran baru, memulai kehidupan baru yang lebih baik. Biar orang tuh berhijrah bisa juga taubatan bertaubat atau kita dari hal yang salah, membuka lembaran baru kehidupan yang baik, yang lurus. Nah, wani membuka lembaran baru nih, nang bujur-bujur kada bulik-bulik lagi, kada tobat-tobat sambal tuh kada bujur-bujur ini niat membuka kehidupan baru itu. Nah, itu mau walaupun kita saat ini dalam kondisi terpuruk, kondisi kehidupan yang kurang bagus, lingkungan yang kurang bagus, atau perilaku perbuatan yang kurang bagus di mata masyarakat, di pandangan masyarakat. Tapi kalau kita mau membuka lembaran baru, benar-benar punya tekad yang kuat membuka lembaran baru, maka niscaya di kesempatan kita itu mungkin kita tetap akan mempunyai kesempatan yang sama dengan manusia yang lain untuk menjadi insan yang bernilai atau menjadi mutiara jiwa yang bernilai. Nah itu, jadi berani membuka lembaran baru, benar-benar kita berubah 360 derajat untuk menjalankan kehidupan yang benar-benar bagus, benar-benar sesuai dengan yang orang pandang itu baik, atau orang ke kehidupan dengan kebaikan. Nah, sahabat Sigah bisa dimengertilah membuka lembaran baru. Mudah-mudahan kawan-kawan yang saat ini di kehidupan yang salah, dalam jalan hidup yang salah, bisa berubah dan membuka lembaran baru dari sekarang. Niscaya tetap akan jadi jiwa-jiwa yang bernilai atau mutiara jiwa yang bernilai. Nah itu. Selanjutnya sahabat Sigah, ini yang selanjutnya yang untuk menjadikan mutiara jiwa kita ini lebih bernilai, yaitu kita mencintai ilmu. Nah, jangan jauh daripada ilmu. Kata orang tuh, kata-kata para cendekiawan atau para penulis atau guru-guru kita waktu sekolah nanti, ilmu adalah jendela dunia. Nah, hobilah membaca. Sekarang di dunia maya kan, atau di dunia internet itu, di YouTube itu kita bisa aja kalau malas membaca, ada cerita atau tulisan-tulisan yang diterangkan oleh orang, ada suaranya, kita tinggal mendengar. Jangan jauh daripada ilmu. Itu membuka wawasan pengetahuan kita, informasi kita untuk terus berkembang,
tidak stagnan, tidak monoton, kita akan luas berkembang. Otomatis kalau kita lagi menangani usaha apa segala macam, atau menangani permasalahan apapun, kegiatan apapun, pekerjaan apapun, dengan ilmu-ilmu itulah yang kita cari mungkin di YouTube atau di buku-buku, itu yang akan membuat sesuatu yang kita tangani itu bisa maju dan berkembang. Dan segala permasalahan pun bisa dicari dengan kita membaca tadi, dan segala kejadian-kejadian terbaru kita bisa update informasinya, kita bisa cepat menerima informasi, dan kita juga bisa memecahkan segala permasalahan-permasalahan kita yang rumit-rumit dengan cara membaca. Dan kita bisa untuk merencanakan sesuatu ke depan, kehidupan yang lebih baik dengan cara membaca. Jadi kita tuh benar-benar jadi jiwa yang berkembang dengan mencintai ilmu. Secara pemikiran kita berubah, secara batin kita berubah, secara pengetahuan kita berkembang. Jadi akhirnya secara tingkah laku dan hasil kehidupan pun akan jauh lebih baik. Jadi mencintai ilmu itu sangat penting, ilmu pengetahuan lah pada intinya. Nah, itu. Salam jiwa suci buat sahabat-sahabat Siga yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi. Ini kita berlanjut lagi ke pokok pembahasan kita untuk supaya kita jadi mutiara yang berharga atau mutiara jiwa yang berharga. Jadi jiwa kita ini bernilai secara pemikiran dan hati bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Bermanfaat lah. Nah, intinya dengan ini. Jadi seseorang, baik seorang laki-laki atau seorang perempuan, penting sekali dalam kehidupan ini, apalagi di usia-usia yang sudah mulai dewasa, menengah, dan usia tua, kita mempunyai target jangka pendek. Nah, itu yang membuat kita semangat, yang membuat kita ada gairah, yang membuat kita ada sesuatu yang dikejar, yang membuat kita tuh tidak diam, atau jangan sampai kita tuh masuk dalam zona nyaman, comfort zone tuh. Nah, jadi kita kadang-kadang buang waktu di sana. Dengan kita ada target jangka pendek namanya, ini kita akan terus ada semangat. Nanti selesai target itu bangun lagi target baru, rencana lah. Ada lagi selesai bangun lagi. Jadi ada sesuatu semangat yang kita kejar. Jadi ketika kita bangun tidur mungkin kita ada semangat, oh ada yang dikejar. Ketika kita malas-malasan sudah mulai muncul, kita ada semangat sesuatu yang kita kejar. Ada target atau cita-cita dan keinginan yang jangka pendek yang selalu pengen kita wujudkan dan pengen kita capai, baik itu berupa benda, sesuatu yang pengen kita beli, atau ilmu yang pengen kita selesaikan, atau sesuatu yang ingin kita pelajari, atau pelatihan apa yang ingin kita bisa menambah skill kita, apapun targetnya yang bersifatnya tidak terlalu besar, kecil saja dan jangkanya pendek. Nah, itu perlu sekali untuk menjaga semangat dan gairah, motivasi kehidupan untuk selalu terus berkembang dan tidak monoton. Dan ini menghindarkan dari kita dari zona nyaman dan dari hal-hal yang tidak bagus, yang tidak bermanfaat. Nah, target jangka pendek. Salam jiwa suci. Ini selanjutnya Mr. Siga akan menjelaskan lagi tentang mutiara jiwa atau mutiara kehidupan, yaitu tentang merawat dan mengembangkan ilmu. Jadi nah, ini yang selanjutnya, ini penting untuk supaya kehidupan kita nih jadi mutiara lah, kita jadi insan yang bernilai bagi diri kita sendiri dan di lingkungan kita, bagi orang banyak dan dimanapun kita berada. Nah, kita itu penting sekali merawat dan mengembangkan ilmu. Nah, apa maksudnya? Jadi ilmu kita itu jangan, kalau kita membaca sesuatu, sekadar membaca langsung kita lupakan, atau kita dapat ilmu langsung kita lupakan. Ini benar-benar ilmu itu kita ulang-ulang lagi, kita ingat-ingat lagi, kita pelajari supaya benar-benar meresap dalam diri kita, dalam pemikiran kita terekam ilmu-ilmu itu. Jadi itu cara merawatnya. Jadi diulang-ulang, jangan cuma nuntut ilmu sekali sudah, sekali baca buku ini sudah. Itu tidak merawat tuh dengan cara mengulang-ulang supaya benar-benar tumbuh di pemikiran kita dan di hati kita ilmu itu tadi. Merawat terus dikembangkan. Nah, dikembangkan ini kita bisa, ilmu ini kita tambah lagi dari jalur mana supaya ini lebih luas lagi pengetahuannya, supaya lebih sempurna lagi. Nah, ilmu itu jangan stop di situ aja. Kalau ada memang kelanjutannya, itu harus dikembangkan ilmunya sampai selesai, sampai ending akhir. Ibarat baca buku itu, jangan juga buku itu umpama 12 bab, kita membaca satu bab aja berulang-ulang, satu bab aja dipahami, diteruskanlah sampai selesai. Itu merawat dan mengembangkan berulang-ulang dan menyelesaikan
ilmu itu tadi. Nah itu. Selanjutnya sahabat-sahabat Siga, untuk kita menjadi mutiara yang benar-benar berharga, jiwa kita ini jadi mutiara jiwa yang berharga, jadi insan yang berharga, secara pemikiran berkembang, secara kebatinan hati berkembang, dan kita menemukan kehidupan yang lebih baik, yaitu kita mempunyai target impian jangka panjang. Nah, ada yang jangka pendek tadi, ini yang jangka panjang. Kita perlu ada motivasi, jadi yang sesuatu yang kita membuat kita tuh tetap semangat, tetap fokus, tetap bergairah untuk bekerja, tidak masuk dalam zona nyaman, zona malas, atau zona-zona yang tidak berguna. Jadi kita ada sesuatu yang kita targetkan jangka panjang itu. Mungkin kita pengen punya rumah yang besar, punya transportasi yang bagus, atau untuk pendidikan anak, itu jangka panjang. Jadi kita semangat kerja kita, semangat ingin berjuang kita tuh selalu tinggi. Nah, selalu tidak pernah putus untuk membangkitkan, untuk terus berjuang, untuk terus belajar, untuk terus meningkatkan. Tidak ada perasaan untuk berhenti, terus berpikiran. Jadi target-target jangka panjang itu perlu juga direncanakan selain target-target jangka pendek. Mungkin target jangka panjang itu tidak terlalu banyak, tapi perlu untuk memotivasi kita terus untuk ke depan itu, untuk berpikir lebih luas lagi, berpikir lebih jauh lagi ke depan, berpikir bukan cuma untuk diri kita sendiri tapi untuk keluarga kita. Nah, itu penting sekali untuk mengumrahkan orang tua, menaikkan haji orang tua, atau membeli sesuatu apapun yang skalanya lumayan besar secara nilai, atau ilmu apa yang kita ingin selesaikan. Kalau mungkin target jangka panjang, mungkin saya pengen kuliah S2, kuliah S3. Nah, itu target kehidupan jangka panjang, itu penting sekali. Nah, itu untuk skalanya luas, semangatnya luas, kepentingannya luas, manfaatnya luas dan besar untuk orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya sahabat-sahabat Siga, ini penting. Ini kalau halwat tadi kebanyakannya malam, ini yang selanjutnya ini memang ada kemiripan, tapi memang ini dipisahkan. Tapi kalau malam juga menggawinya terserah, itu dinamakannya meditasi. Kalau dari sisi keislaman itu halwat biasanya mengatakan, atau tabakur. Kalau di sisi keyakinan lain mungkin itu arahnya ke meditasi. Tapi ini meditasi Mr. Siga pisahkan. Supaya apa? Supaya semua bisa keyakinan apapun bisa melaksanakan ini, yang namanya meditasi. Jadi meditasi ini bisa pagi, sore, siang, malam, dimanapun kita ada waktu. 25 menit juga. Ini lebih kepada perelekan jiwa batin, itu bisa dilakukan di alam. Jadi ini sama tujuannya juga untuk menyatukan perasaan kita dengan alam, menyatukan perasaan kita dengan orang-orang di sekitar kita, merasakan keadaan orang di sekitar kita. Meditasi ini lebih merasakan ke perasaan orang-orang di sekitar kita ini, dan ini bisa dilakukan di setiap waktu apapun, keadaan apapun, untuk menenangkan diri, menyatabilkan perasaan, untuk intinya untuk penyatuan lah dengan alam. Nah, itu untuk ketenangan jiwa, ketenangan batin, lebih ke situnya daripada mahalwat dan tapakur itu kebanyakan mengoreksi tentang diri sendiri. Nah, kalau ini kita benar-benar untuk merasakan perasaan-perasaan orang di sekitar kita, perasaan alam, keadaan alam, kondisi lingkungan, untuk membuat kita lebih peka dan berperasaan. Nah, ini meditasi penting sekali juga dilakukan untuk kita menjadi mutiara yang berharga. Ini bisa membentuk pengendalian emosi kita jauh lebih baik lagi. Nah, itu sahabat-sahabat Siga, itu mungkin di meditasi ini tata caranya itu sangat banyak sekali di internet atau YouTube untuk menjelaskan cara meditasi menurut keyakinan, kepercayaan, dan agama masing-masing. Cara meditasinya pun beda-beda, tapi bisa dipelajari. Nah, itu tempatnya beda-beda, jadi silahkan yang menyesuaikan dengan keinginan hati. Intinya untuk penenangan jiwa dan penyatuan dengan lingkungan dan alam semesta. Nah, itu penting sekali untuk sahabat-sahabat Siga juga lakukan untuk menjadi jiwa kita ini lebih berkembang lebih baik, pemikiran dan hati kita ini berkembang lebih baik. Oke, salam jiwa suci buat sahabat-sahabat Siga yang sangat saya cintai. Ini kita penting sekali dalam mengembangkan supaya diri kita ini menjadi mutiara, atau mutiara jiwa yang berharga, atau menjadi insan yang bermanfaat, atau secara kita itu bisa berkembang,
Nah itu bisa menjadi manusia yang secara pemikiran dan hati jauh lebih baik lagi. Kita penting sekali menguasai ilmu kebatinan. Nah itu hal yang batin. Nah kita tanya jawab dengan batin. Nah ini penting sekali. Kadang kita selalu mungkin bagus saja ini di dalam ini tanya jawab dengan batin. Nah itu jadi penting sekali buat kita untuk melakukan ini. Jadi segala hal yang tanya jawab dalam batin ini itu kita bisa lakukan, tidak mesti malam, tidak mesti siang, itu bebas saja waktunya. Jadi kita kalau hendak melakukan ini, kita penting menanyakan batin hati kita. Kepengen melakukan ini, kita penting menanyakan ini ke batin kita. Kepengen berjalan ke sini, tujuannya ke sini, pengen melakukan ini, membentuk usaha, itu penting kita diskusikan dengan batin kita. Diskusi batin lah dengan kita, itu penting sekali. Selain kita konsultasi dengan orang-orang di luar, minta pendapat, atau dengan orang-orang konsultan, orang-orang pintar, kita juga tetap mengkonsultasikan dengan batin dan perasaan kita. Atau diskusi batin lah penting sekali untuk dilakukan supaya meminimalis kesalahan atau hal-hal yang bakal berbahaya itu bisa kita hindari, karena batin kita ini lebih peka akan kejadian-kejadian bahaya dan musibah. Dia akan mengasih tahu kalau kita komunikasi baik, kita mendiskusikan segala permasalahan apapun, baik permasalahan usaha, rumah tangga, urusan anak, urusan suami dan istri, urusan keluarga lainnya. Itu penting sekali kita mengadakan diskusi batin. Tapi itu bisa dilakukan sambil jalan, sambil naik motor, sambil nyetir mobil, sambil kita duduk-duduk dimanapun, ini lebih bebas. Tapi ini sangat penting untuk dilakukan. Salam jiwa suci, sahabat-sahabat Siga. Bagaimana caranya kita menjadi mutiara jiwa yang berharga, atau kita tuh bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi orang di sekitar kita, bagi orang banyak. Nah itu supaya kita itu bernilai di mata orang lain. Apa yang bisa kita lakukan, perubahan apa yang bisa kita lakukan, tindakan apa yang bisa kita laksanakan, yaitu pengantar pesan yang baik. Nah ini gampang sebenarnya, tapi jarang sekali orang bisa menjadi pengantar pesan atau pengantar berita yang baik, pengantar amanah yang baik. Kadang jadi orang kalau kita mengantarakan betitip duit bisa berkurang, kalau betitip pesan bisa berlebih. Nah yang pas bujur-bujur itu, nah kalau kita bisa mengantarakan berita atau pesan orang dengan baik, barang orang dengan baik secara amanah, nah kita akan dipercaya orang dimanapun kita berada. Kita kejar orang itu kadang melebih-lebihkan sesuatu berita, atau mengurangi atau melebih-lebihkan barang yang kita bawa. Melebih barang jarang bang, yang biasa barang itu dikurangi biasanya. Nah itu ada duit biasa dikurangi. Nah yang benar-benar amanah, kita menyampaikan segala sesuatu yang kadang berlebihan, otomatis kita akan dipercaya baik yang mengantar atau yang menerima pesan dari kita. Nah itu sebenarnya hal sepele tapi penting. Kalau bisa dilaksanakan secara baik, secara 100%, secara sesuai dengan amanah yang diinginkan si pengantar pesan ke tujuannya, maka kita akan dipercaya dan akan selalu dibutuhkan untuk hal-hal yang seperti itu. Nah itu sahabat Siga, ini penting sekali untuk meningkatkan aura atau cahaya sebuah mutiara di diri kita, ini sebuah nilai di diri kita, biar kita bisa dipercaya oleh banyak orang. Makanya kepercayaan itu sangatlah penting. Di situ nilai yang luar biasa sebenarnya untuk orang selalu bisa bekerja sama dengan kita. Selanjutnya ini penting sekali sahabat-sahabat Siga untuk biasanya ini sangat sulit sebenarnya dilakukan untuk baik seorang laki-laki atau seorang perempuan, apalagi dia pintar, punya kedudukan, bahkan orang-orang biasa pun yang tidak begitu mempunyai kepintaran yang bagus atau kedudukan yang bagus, untuk mengakui sebuah kesalahan. Ini aku salah, ini benar aku salah dan akan aku perbaiki lagi, itu sulit. Kadang-kadang kita tuh memutar balikan fakta, fakta itu nah kita putar-putar, kita permainkan supaya apa? Supaya kita benar. Sebenarnya kita tahu salah, malahan kita sudah salah. Bagaimana memutar balikan sebuah kejadian atau fakta supaya orang lain yang salah? Itu sangat tidak bagus sekali. Itu tidak membentuk sebuah mutiara jiwa
tapi malah menghancurkan karakter atau nama baik kita kalau kita ketahuan memang salah. Tapi kalau kita berani mengakui kesalahan, walaupun kita salah dan kita mau berubah lagi, berani mengakuinya nih dan mau berubah lagi, itu sangat luar biasa. Dan orang-orang kadang-kadang sangat menghargai dengan orang seperti itu. Seorang suami yang mengakui kesalahan kepada istrinya dan berubah, seorang istri pun mengakui kesalahan ke suami dan berubah, seorang anak mengakui kesalahan kepada orang tuanya dan berubah, itu sangat luar biasa. Seorang karyawan mengakui kepada bosnya dan lain sebagainya. Mengakui kesalahan ini yang sangat luar biasa sekali, yang jarang mampu untuk orang lain, untuk para manusia untuk melakukannya. Tapi kalau kita bisa, otomatis kita akan benar-benar dihargai dan kita dianggap orang yang luar biasa, orang yang pemberani, orang yang tidak takut dengan rasa malu, orang yang memang salah, mengaku salah apapun dengan risikonya, punya keberanian untuk menanggung kesalahannya, bukan melimpahkan ke orang lain. Itu dianggap orang sangat luar biasa. Pemberani, bukan pemberani berkelahi, tapi pemberani dan kuat secara mental, dia mengakui kesalahan. Nah itu penting. Yang selanjutnya ini yang umum sekali, sahabat-sahabat Siga yang sangat saya cintai, ini untuk menjadikan diri kita mutiara yang berharga. Ini kita itu sering kena masalah, tapi memotivasi diri sendiri ini susahnya bukan main. Tapi kalau motivasi orang gampang katanya. Ini cepat bangkit. Nah, ketika kita kena masalah atau mengalami sebuah kejadian masalah atau problem, baik problem ekonomi, problem mungkin masalah hati, masalah percintaan, masalah keluarga, dan itu masalahnya itu terkait erat dengan diri kita. Nah, kita itu susah untuk bangkit. Kalau anak-anak sekarang lambat untuk move on katanya. Nah, itu bangkit itu. Kalau terlalu lama kita terpuruk dalam masalah itu, kita kadang bisa efeknya itu ke negatif, frustasi, salah pergaulan, karena terlalu lama terjebak. Kita harus cepat bangkit mencari solusinya. Kalau masalah ini permasalahannya, solusi yang harus saya lakukan apa? Kalau berlama-lama, otak kita ini akan error, kita akan down, kita akan putus asa, kita akan buang-buang waktu, kita bisa masuk ke dalam zona yang nyaman atau zona-zona yang kurang bagus dan zona-zona pergaulan negatif. Jadi harus cepat bangkit. Efeknya kalau terlalu lama, banyak hal negatif yang akan bisa kita tersentuh ke sana. Dan kita semangat kita itu turun sekali. Etos kerja, kemauan kita, cita-cita kita kadang-kadang mulai pudar ketika kita terlalu lama dalam masalah, dan kita harus cepat bangkit. Nah, mentalitas kita berubah nanti dari mentalitas yang kuat kalau terlalu lama akhirnya jadi mentalitas yang lemah, mentalitas yang periang jadi mentalitas pemurung jadinya. Yang selanjutnya ini sahabat Siga ini sangat penting sekali, ini mengenai setiap individu lah, problem perorangan atau permasalahan perorangan. Itu yang sangat penting sekali kita itu menjaga pikiran. Menjaga pikiran itu dari hal apa? Dari hal-hal yang negatif. Nah itu, jadi pikiran kita tuh selalu kita arahkan ke yang positif-positif, yang baik-baik. Kalau kita bisa kalau muncul pikiran-pikiran yang negatif, itu kita cepat hilangkan. Ini penting sekali. Pikiran negatif muncul ketika kita banyak masalah, banyak beban, lingkungan pergaulan, kondisi kesehatan. Nah, kita jaga dengan pikiran-pikiran yang positif, yang baik-baik aja yang dipikirkan, jangan yang kada baiknya, supaya kita tuh jangan rusak pemikiran dan hati kita itu. Nah, dengan hal-hal yang baik aja husnujon aja, jangan suujon. Pikiran positif aja dibentuk di kepala kita ini. Kita hilangkan atau kurangi barang sedikit demi sedikit pikiran yang negatif atau pikiran buruk. Itu yang bisa mengarahkan kita ke tindakan yang buruk pula, tindakan yang salah pula kalau tidak bisa menjaga pikiran kita. Selanjutnya, yang penting juga untuk menjaga mutiara kita nih, mutiara jiwa kita nih berharga, itu kita mengikuti sebuah aturan dimanapun kita berada. Nah, jangan membuat aturan sendiri. Biar orang Banjar itu sakahandak ikam, sakahandak aku. Nah, jangan. Kita harus mengikuti sebuah aturan dalam itu. Kalau aturan di sebuah negara seperti apa, kita ikuti. Aturan di sebuah provinsi seperti apa, kita ikuti. Kabupaten, desa, di masyarakat, adat istiadat, aturan itu. Jangan membawa aturan seorang.
ikuti aturan-aturan yang berlaku di masyarakat itu, maka orang akan menghargai kita. Kita tuh taat dengan aturan-aturan apapun, hukum-hukum apapun yang tujuannya untuk kebaikan kita ikuti. Jangan kita ini melawan arus aturan, karena kita dimusuhi orang, tidak disukai orang, karena kita semaunya bertindak. Adab istiadat berbicara, aturannya bagaimana, itu penting juga. Cara berpakaian tuh penting sekali juga kita ketahui. Jadi norma-norma yang ada dalam masyarakat itu kita ikuti. Jadi kita penting sekali kalau kita ingin bernilai. Kalau kita melawan aturan atau melanggar aturan, kita akan tidak dihargai dan tidak bernilai. Kalau kita menghargai aturan, maka kita akan dianggap orang pintar, paham, mengerti dengan keadaan, maka kita akan dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, itu. Yang selanjutnya, sahabat Siga, kalau sahabat Siga mampu untuk melewati posisi ini, sangat penting sekali untuk meningkatkan mutiara jiwa, pemikiran dan hati kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Biar orang tuh mencobai, merasai menjadi seorang guru, nah, atau pembimbing. Kalau memang posisi kita saat ini sudah seorang guru, syukur benar. Sudah seorang pembimbing, syukur benar. Kalau belum, cobai posisi itu. Bagaimana caranya kita membimbing orang? Otomatis kita mencontohkan orang. Ini kalau bisa, kita otomatis bisa jadi seorang pemimpin akhirnya. Kita jadi bisa mengarahkan orang dalam tuh memakai pemikiran yang luar biasa. Kita mencontohkan, baik guru dari guru spiritual, atau pemimpin di segi keilmuan keagamaan, pembimbing dalam dunia pendidikan umum, pembimbing dalam sebuah kursus, pembimbing dalam sebuah organisasi, pembimbing dalam sebuah komunitas atau apa, sebuah pelatihan. Nah, kita merasai kita itu atau mencoba mempunyai banyak murid. Nah, itu luar biasa. Kalau bisa, otomatis kita akan selalu jadi pemimpin, tidak mau jadi orang rendahan, orang biasa, dan selalu ingin menjadi sesuatu yang lebih dan bernilai akhirnya. Tidak mau jadi orang-orang yang tidak berguna, selalu kepengen menjadi orang yang berguna. Nah, mencoba kalau bisa di posisi itu akan mutiara, akan jadi sangat bernilai. Nah, yang selanjutnya, menjadi seorang pemimpin. Nah, sambungannya ini, kalau kita sudah menjadi guru, menjadi pembimbing, kita belajar menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu dalam skala yang lebih luas, dalam skala yang lebih besar. Nah, kita itu jadi contoh, sudah jadi ikon, jadi suri tauladan, jadi acuan orang. Jadi skalanya ini lebih besar. Kalau bisa menduduki sebuah kepemimpinan, kita bisa mencapai itu. Jadi kalau selama ini belum pernah jadi pemimpin, bagaimana kita belajar jadi guru dulu, guru dalam rumah tangga, baru jadi pemimpin besar. Nah, melangkah ke pemimpin besar. Jadi tahapnya menjadi guru atau pembimbing skala kecil, baru ke pemimpin skala besar. Kalau bisa di posisi ini, otomatis kalau kita bagus sekali menjalankan kepemimpinannya, maka diri kita akan jadi diri yang bernilai, diri yang berharga, diri yang bermanfaat dan berguna bagi orang banyak, dan akan dihargai. Jadi mutiara jiwa kita ini benar-benar berkembang, diri kita ini akan jadi diri yang benar-benar bernilai bagi kita dan orang banyak. Nah, itu. Selanjutnya, kawan-kawan sahabat Siga yang sangat saya cintai, ini penting juga. Ini salah satunya dari 36 ini yang mana bisa membuat diri kita menjadi mutiara yang bernilai. Itu sahabat-sahabat Siga, baik sahabat Siga seorang laki-laki atau perempuan, berani memikul beban berat. Nah, jangan memikul beban-beban kecil saja, yang ringan-ringan saja. Itu tidak ada tanggung jawabnya, tuh kecil, perjuangannya kecil, pelatihannya pun kecil. Kalau kita memikul beban-beban yang besar, itu kita akan terbentuk kejiwaan yang besar, pemikiran yang besar, secara mentalitas kita akan menjadi orang yang kuat. Kalau berani, jangan lari dari beban-beban besar. Jangan anggap kita ini seorang laki-laki punya anak 10 umpama. Nah, kita ini merasa beban anak 10 itu terlalu besar, minta bantuan ya dari istri. Oh, istri, tolong bantu kamu kerja juga supaya kita bisa membiayai anak kita 10 orang ini untuk hidupnya dan sekolahnya dan untuk masa depannya. Jangan, kalau bisa kita dulu. Ini contohnya seorang laki-laki dalam kejadian hal itu. Kita berjuang
memikul beban besar. Jadi kita mampu membiayai 10 orang anak, istri tetap di rumah mengurus anak kita. Nah itu jadi keberanian itu. Jadi mentalitas kita tuh kuat. Kita berpikiran luas, berpikiran besar. Kalau mencari rezeki atau mencari keuangan atau bekerja mencari hasil yang besar untuk tujuannya bisa menghidupi orang yang banyak, anak kita yang banyak tadi. Nah jadi pemikirannya selalu meningkat dan membesar terus. Nah itu, dan tindakannya pun akan meningkat. Nah selanjutnya ini sahabat Siga juga sangat penting juga kita itu belajar menampung masalah orang lain, atau kita ke tempat curhat, atau kita belajar jadi konsultan. Untuk apa? Untuk kita bisa belajar tentang kehidupan orang, tentang kejiwaan orang, tentang problem orang lain, tentang permasalahan orang lain. Kita bisa belajar dengan cara kita bisa memberi solusi atau memberi pandangan, memberi arahan, memberi apapun dengan cara kita menampung permasalahan orang lain atau menerima curhat. Di situ kita belajar jadi konsultan atau jarang psikologis, seorang psikolog mengerti tentang kejiwaan permasalahan orang. Otomatis kalau kita bisa melakukan hal itu, otak kita ini akan menjadi kuat, otak kita akan berpikir luas, otak kita banyak dapat ilmu dari permasalahan orang, dan kita pun akan terus berkembang akhirnya, dan perilaku kita jadi lebih bagus. Kita banyak dapat ilmu tentang kehidupan dari permasalahan orang lain. Nah, dan kita harus bisa juga memberi solusi. Nah itu sahabat Siga, mudah dipahami mungkin lah, tapi yang selanjutnya ini nanti mudah-mudahan Mr. Siga juga bisa memahaminya. Ini yang selanjutnya sahabat-sahabat Siga yang saya cintai, yaitu menyelesaikan masalah. Nah penting sekali untuk menjadi mutiara jiwa yang berharga. Jangan masalah itu ditinggalkan. Nah itu, kalau kita ingin berkembang, satu permasalahan itu harus kita selesaikan biar kita paham dan mengerti dan dapat ilmu. Kalau kita satu permasalahan itu tidak selesai, berarti kita tidak dapat ilmu. Seperti makan tidak habis, tidak mendapatkan kenyang, seperti kerja separuh-separuh lah. Itu tidak memuaskan, tidak ada kepuasan batin. Jadi harus menyelesaikan masalah, apapun diselesaikan yang terkait dengan kita. Maka kita akan bernilai, dianggap orangnya itu komitmen, orangnya itu pejuang, orangnya itu memang sesuai kemampuannya, itu tidak lari dari masalah, punya kemampuan lah di mata orang lain. Orangnya berpendirian dan lain sebagainya. Kita dapat predikat orang hebat. Nah itu di mata orang-orang di sekitar kita. Nah itu kemampuan, maka kita akan bernilai. Nah selanjutnya, menyelesaikan tugas dengan sempurna sahabat Siga. Nah tugas ini menuntung, tadi menyelesaikan masalah, ini tugasnya menuntung bagus benar gawiannya itu. Nah kalau kita ini seorang kontraktor, gawian mengontraktor jembatan tuh bagus, pemborong perumahan bagus, kita ini tukang bagus gawiannya, memuaskan benar, sempurna gawiannya, mengkawak itu diketujui orang benar, orang suka lawan cara kerja kita. Sebagai karyawan bagus menyelesaikan tugasnya, sebagai manajer bagus, sebagai bos bagus, sebagai pemimpin sempurna lah nilainya hampir. Memang tiada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik pencipta aja, tapi minimal mendekati dengan kesempurnaan itu. Apalagi bisa menginovasi ya, lebih bagus lagi kreativitasnya. Itu sangat dihargai orang, bernilai benar. Dimanapun kita, kalau kita seorang tukang atau seorang seniman, akan dicari orang karena hasil karya kita yang begitu sempurnanya, bagus benar, luar biasa. Nah itu. Jadi selanjutnya sahabat Siga, ini penting juga untuk seorang yang ingin diri kita itu bertumbuh dan berkembang, yang ingin mentalitas kita tuh bertumbuh dan berkembang, pemikiran hati kita bertumbuh dan berkembang, itu kemampuan bertahan dari masalah. Jangan lari masalah atau tekanannya, jangan lari kita dari permasalahan atau tekanan kehidupan ini. Jangan kabur dari masalah, nanti kita dianggap orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ada masalah, apalagi masalah itu yang kita buat dari kelakuan kita sendiri, atau masalah itu bentuknya dari satu tim atau dari satu kru atau grup kerja, kita jangan lari, kita harus selesaikan permasalahan itu. Kalau kita lari sekali aja, kita lari dengan
dengan masalah itu terkait dengan orang lain, maka orang lain akan hilang kepercayaan dan kita tidak ada nilainya. Tapi kalau kita ada masalah, kita tetap selesaikan, maka orang akan menilai perjuangan dan kerja keras kita, maka kita akan terus bernilai dan terus dipercaya, dan terus kita secara pribadi pun secara mentalitas akan terus meningkat. Nah, itu sahabat Siga. Yang selanjutnya, ini tipe-tipenya baik laki-laki ataupun perempuan, ini bermandi keringat. Nah, ini jangan disalahartikan bermandi keringat di malam Jumat, bukan. Tapi ini bermandi keringat dalam berjuang dan bekerja keras. Mau berjuang dan bekerja keras, tidak loyo orangnya, tidak memilih-milih pekerjaan yang mudah-mudah, tapi malah berharap dengan hasil yang besar. Itu tidak masuk akal. Ini bermandi keringat, mau bekerja keras untuk memperjuangkan segala sesuatu apapun, apalagi perjuangan yang besar. Nah, itu sangat berani kerja, tidak takut dengan namanya kerja keras, tidak takut ya orang Banjar itu dengan uyuh bahampas bepangkong atau lucet tuh kada takutan. Hakon kayak itu nah orangnya tuh ulet benar ya, orang tuh siap benarnya tuh bekerja keras sebanting tulang tuh siap benar. Nah, itu orang yang bisa bernilai di mata orang lain, baik lelaki ataupun perempuan akan bernilai. Namun pemalas kada dinilainya. Nah, itu. Selanjutnya sahabat Siga, ini yang penting sekali kita ini untuk supaya kita tuh benar-benar punya tujuan hidup, benar-benar punya keinginan hidup, benar-benar menjadi orang besar, bernilai sekali, benar-benar menjadi orang luar biasa semasa hidup kita yang cuma satu kali ini, yaitu apa? Mempunyai impian yang besar. Seperti Thomas Alva Edison mempunyai impian ingin menerangkan malam menjadi siang, dan penemu-penemu besar lainnya yang membuat perubahan besar. Nah, kalau kita ingin bernilai besar, menjadi mutiara yang berharga dan besar di mata orang banyak, skala besar, kita harus mempunyai impian. Selain kita berguna sekali untuk kita, orang-orang sekitar kita dan orang banyak, kalau sesuatu karya kita itu sangat berguna, maka otomatis kita pun akan dihargai dan tidak akan ternilai di mata orang-orang di sekitar kita. Salam jiwa suci buat sahabat Siga dimanapun Anda berada saat ini. Sahabat-sahabat Siga yang sangat saya cintai, kita tetap akan membahas tentang kelanjutan bagaimana kita menjadi mutiara yang berharga, menjadi mutiara jiwa yang berharga, yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang sekitar kita, dan bagi orang banyak. Nah, apa yang kita lakukan atau tindakan apa yang kita lakukan, yaitu banyak berpikir, belajar, dan bekerja. Nah, gunakanlah waktumu untuk berpikir hal-hal yang baik. Jangan kita gunakan waktu kita itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat lah. Pikirkanlah tentang hal masa depan. Berpikir nih, banyak berpikir tentang hal yang baik lah, jangan kita nonton hal yang tidak berguna, dihabiskan waktu tiduran atau santai, atau melakukan hal-hal yang tidak mau berpikir hal-hal yang tentang masa depan, tentang kebaikan lah. Jadi gunakanlah waktu untuk berpikir dan bekerja, kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi waktu kita itu sangat berguna, otak kita sangat berguna, hati kita sangat berguna, waktu kita sangat berguna untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi jangan santai, kita gunakan waktu kita untuk bekerja. Jadi ada olahraga di badan, jangan malah kita banyak berdiam. Jadi gunakanlah waktumu untuk berpikir, melakukan hal-hal yang baik, bekerja. Nah, itu. Salam jiwa suci sahabat-sahabat Siga yang sangat saya cintai. Jadi apa yang selanjutnya yang bisa membuat kita jadi mutiara yang berharga, yaitu komitmen yang kuat dan tidak lari dari sebuah pertempuran. Nah, itu, jangan lari. Banyak ini pertempuran ini skalanya besar lah. Kita tuh sangat penting sekali bagi sebuah organisasi kepolisian atau ketentaraan. Itu jangan lari dari pertempuran. Itu harga diri mereka itu sangat tinggi. Mereka menjunjung ada semacam janji-janji lah.
Nah itu jangan sampai kalau kepengen kita itu bernilai, baik seorang pemimpin komandannya atau anak buahnya, atau kita dari suatu organisasi apapun, kalau menghadapi sesuatu yang besar jangan lari dari pertempuran. Kalau kita lari, maka mutiara diri kita atau diri kita ini, mutiara jiwa kita ini tidak ada nilainya lagi di mata orang-orang di sekitar kita yang terlibat dalam satu permasalahan itu. Maka itu kita benar-benar mempunyai komitmen. Ketika kita bertempur dalam sesuatu yang besar, kita akan menyelesaikan pertempuran itu dengan kondisi apapun. Nah itu, kalau kita lari maka nama baik kita akan hancur. Nah itu selanjutnya, keseimbangan dan ketenangan tingkat tinggi. Nah seorang manusia yang bernilai, seorang manusia yang dihargai, yang orang-orang di sekitar kita nyaman untuk mendekati kita. Jadi sahabat Siga mempunyai komitmen dan keseimbangan tingkat tinggi. Jadi orang-orang kita itu nyaman lah akhirnya orang mendekati kita kalau kita tenang. Baik istri kita, suami kita, anak kita, kalau kita tenang, mempunyai keseimbangan tingkat tinggi, maka orang akan nyaman bekerja sama. Maka orang akan menghargai kita, mengingat kita, selalu menghadirkan kita di setiap kegiatan-kegiatan apapun, di setiap momen-momen apapun, dan orang akan merasa damai dengan kata-kata kita, apalagi perilaku gaya kita bagus. Nah itulah yang membuat diri kita itu bernilai. Jadi selanjutnya sahabat Siga, tidak takut kehilangan sesuatu yang berharga. Nah ini baik kita sahabat-sahabat Siga yang sangat saya cintai, kita itu dalam segi perjuangan lah, dalam membangun perjuangan besar, membangun usaha, dalam memperjuangkan nasib anak, sekolah anak, dalam memperjuangkan untuk kepentingan orang banyak. Kita tidak takut mengorbankan sesuatu yang besar atau menghilangkan sesuatu yang besar, apalagi untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Biasanya itu kalau kita berani berkorban kecil, kehilangan kecil, kita hanya mendapatkan sesuatu yang kecil. Tapi kita tidak takut mengorbankan sesuatu yang besar, baik tenaga, waktu kita untuk mencapai sesuatu yang besar. Nah itu penting untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Kita tidak takut kehilangan sesuatu yang besar atau pengorbanan yang besar. Nah itu sahabat-sahabat Siga yang sangat saya cintai, ini selanjutnya untuk membuat kita ini mutiara diri kita berani bernilai, itu adalah berani dengan siksaan dan tidak takut dengan yang namanya rasa sakit. Nah itu, ini kadang-kadang kita untuk membuat diri kita bernilai ini kayak dalam satu pelatihan kedisiplinan, itu biasanya kita harus latihannya sakit untuk merubah mental kita, tersiksa latihannya. Kadang harus memanjat gunung, naik tebing, harus menyeberangi sungai, melompati padang lumpur, pelatihan dalam segi ketentaraan atau kepolisian. Nah berani dengan hal itu, tidak takut dengan rasa sakit. Nah itu akan merubah secara mentalitas kita kalau skalanya sudah mengikuti pelatihan seperti itu. Dan kalau mentalitas kita berubah, ke depannya pikiran dan hati kita pun akan berubah dan menghasilkan tindakan yang jauh lebih bagus lagi. Kita berubah jadi orang yang konsisten, kita berubah jadi orang yang disiplin, rapi, orang yang pemberani. Nah itu yang kedepannya membuat diri kita tuh bernilai luar biasa di mata orang-orang di sekitar kita dan orang banyak. Itu sahabat Siga. Selanjutnya sahabat-sahabat Siga, bersyukur dalam kehidupan rendah dan nista. Nah ini kita dalam kehidupan, kadang roda kehidupan itu naik ke atas, kadang ke bawah, kadang di tengah-tengah. Nah ketika kita di bawah, kita harus bersyukur dalam menerima keadaan yang rendah dan niscaya kita kadang dihina. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kita akan down, putus asa, kecewa, bahkan menyebarkan efek kejewaan seperti stres, bahkan kejiwaan, ODGJ atau kata orang-orang gila akhirnya, karena kita tidak mampu bersyukur. Tapi kalau kita mampu bersyukur, kita akan lebih tenang, lebih ringan menerimanya. Kita bisa melihat bahwasanya tidak kita sendiri yang seperti ini, orang-orang di sekitar kita pun banyak dalam kehidupan yang seperti itu. Kita lebih bisa menyesuaikan, lebih bisa membandingkan, lebih bisa berpikir, lebih bisa ikhlas dan tersenyum lah, lebih bisa sabar dan tersenyum menerima keadaan yang seperti ini. Jadi untuk bangkit lagi kita punya kekuatan karena merasa diri kita itu tidak hancur.
Nah, jadi kalau kita mampu bersyukur dalam kehidupan yang nista, yang rendah itu, secara otomatis kita ada kesempatan lagi untuk bangkit, atau kita tidak terlalu hancur secara pemikiran dan perasaan. Jadi bisa lagi kita merancang kehidupan yang akan datang. Nah, dan disitu melatih kesabaran, keikhlasan, kesyukuran kita juga sebagai umat manusia. Penting sekali untuk kita bernilai. Kalau kita tidak bersyukur, maka kita tidak akan bernilai lagi. Kita melakukan hal-hal yang bodoh, nanti hal-hal yang salah. Kalau kita bersyukur, kita mampu bangkit dan memperlihatkan lagi mutiara jiwa kita, maka kita akan bernilai lagi di mata orang-orang di sekitar kita dan orang banyak. Sahabat Siga yang sangat saya cintai, kita berlanjut lagi ke yang berikutnya, yaitu selalu bersemangat. Nah, penting manusia ini selalu semangat, jangan loyo. Kalau kita loyo, orang menawari kita makanan aja, melihat muka kita cembetut, cemberut, kunyap, kuma muka kita, orang malas ngasih sesuatu ke kita. Atau kita seorang penjual makanan, melihat seperti orang malas mampir ke tempat usaha atau warung kita. Kita harus selalu semangat, bergairah dan ceria. Intinya semangat. Jadi kita itu benar-benar tidak ada memiliki perasaan down, putus asa. Selalu bergairah menatap masa depan. Selalu memperjuangkan sesuatu. Tuh kalau orang semangat itu lebih siap. Kalau orang lebih semangat itu lebih cepat tindakannya. Kalau orang yang semangat itu lebih gesit, lebih lincah. Dan dia selalu berpikiran maju. Orang semangatnya tidak melihat kekurangan, tidak melihat kesalahan masa lalu. Dia benar-benar ingin sesuatu yang berubah. Biasanya orang yang bersemangat ingin melakukan perubahan kehidupan yang jauh lebih baik, taraf ekonomi yang lebih tinggi lagi. Itu sahabat Siga. Selanjutnya, nah ini sahabat-sahabat Siga, ini penting sekali untuk meningkatkan mutiara kita. Kita itu mempunyai kefokusan dalam sebuah pekerjaan, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang tidak banyak, sedikit jenis pekerjaan yang kita tangani. Kita harus punya kefokusan, benar-benar diprioritaskan pekerjaan ini. Jadi diselesaikan dengan baik. Jangan mudah berganti-ganti pekerjaan, jangan mudah berganti-ganti keinginan, jangan mudah berganti-ganti cita-cita atau berganti-ganti usaha. Fokus dalam usaha itu. Kalau usahanya tidak, atau sesuatu yang kita tangani itu tidak terlalu banyak, kita harus fokus semua. Kecuali banyak sekali yang ditangani, maka itu harus kita peramping dulu yang mana yang penting-penting. Nah, yang di penting-penting itulah kita fokus. Jadi kita itu menyelesaikanlah ke pekerjaan yang kita tangani itu, menyelesaikanlah ke tanggung jawab kita. Jadi fokus itu benar-benar kita tuh punya prioritas utama ke hal-hal yang penting. Nah, itu yang penting sekali sahabat Siga. Selanjutnya, berjuang sampai finish. Nah, itu sama, ini fokusnya hampir berjuang ini sampai finish ini sahabat Siga. Ini menyelesaikan pekerjaan atau sesuatu perlombaan atau perjuangan itu sampai akhir. Menang kalah kalau bisa menang, itu sampai akhir, jangan stop di tengah jalan. Jangan berhenti di tengah jalan, diselesaikan. Kalau kita bikin kue, kalau seorang ibu bikin kuenya itu sampai selesai, jangan separuh jalan, nanti susah untuk dinikmati. Kalau tidak sampai finish, itu susah untuk melihat hasilnya itu seperti apa. Kalau memperbaiki sepeda motor, kalau seorang laki-laki, jangan separuhnya sepeda motor ditinggalin, tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa bermanfaat lagi. Kerugiannya ada kalau kita tidak menyelesaikan pekerjaan ini. Untuk hal yang bagusnya itu lebih kecil daripada kerugiannya yang lebih banyak. Nah, itu hal kebaikannya cenderung sedikit. Nah, itu sahabat Siga. Jadi jangan setengah-setengah dalam bekerja. Kalau setengah-setengah, dianggap orang kita itu orangnya tidak menuntung. Kalau kata orang Banjar itu bekerja separuh-separuh lah. Berikutnya orang tidak mau lagi memberi job pekerjaan apapun, memberi tanggung jawab apapun ke kita. Bahkan hal-hal kecil pun orang-orang sekitar kita malas memberi tanggung jawab, karena orang tahu pekerjaan kita itu jarang selesai atau tidak menuntung pekerjaannya itu. Nah, itu membuat diri kita tidak bernilai mutiara jiwa kita. Tapi kalau kita menyelesaikan, maka akan bernilai di mata orang-orang. Memang selesai dalam bekerja, kata orang-orang sekitar kita. Orang percaya dengan kita, dengan sistem kerja kita. Yang terakhir, pembuktian. Yang ke-36 penutup,
Yaitu sahabat-sahabat Siga, segala sesuatu yang kita ucapkan, apalagi sesuatu yang besar atau sebuah janji, sangat penting sekali untuk kita buktikan. Itu sesuatu yang hal-hal yang besar yang setelah kita ucapkan ke orang-orang di sekitar kita buktikan, karena orang-orang butuh sebuah bukti, bukan sebuah janji atau hanya sekedar ucapan. Jadi pembuktianlah segala-galanya yang menentukan bahwasanya kita itu memang bernilai, berubah, atau memang kita nih sedang berkembang pemikirannya, atau memang batinnya sedang berkembang, atau orang menganggap kita ini memang sesuai ucapan dan perilakunya atau sama. Nah, itu kita sangat dihargai dan sangat dihormati kalau kita bisa mau apa yang kita ucapkan kita buktikan. Nah, itu aja sahabat Siga, moga bermanfaat bagi kawan-kawan sahabat Siga untuk acuan untuk membuat diri kita menjadi mutiara jiwa yang bernilai bagi diri kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi orang banyak dimanapun berada, dimanapun kita berkunjung dan bertempat berdomisili, orang-orang akan menghargai kita. Itu saja dari Mr. Siga dan Siga TV. Salah dan hilap kami mohon maaf. Tujuannya hanya untuk membuat perubahan yang lebih baik untuk setiap insan. Mudah-mudahan kalau yang baik tambah baik lagi, yang belum baik kita sama-sama berubah untuk jadi lebih baik. Itu saja motivasi dari kami. Salah dan hilap kami mohon maaf. Sekali lagi salah dan hilap mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.